Halo cuy, balik lagi di sini sama gua di Mas Wahyu Pratama di kontennya DNS Kurvo. Masih bersama gua di Mas Wahyu Pratama. Anjing kok ngulang? Kayak ngulang gitu ya. A few moments later. Halo cuy, balik lagi di sini sama gua di Mas Wahyu Pratama di kontennya DNS Kurvo. Cuy, di sini gue punya konsep baru yang dimana DNS bakal membuatkan Q&A bersama teman-teman DNS yang kemarin sempat gue bahas juga di story Instagramnya Dennis Corpo. Di situ gue buat template-nya itu kasih gue pertanyaan. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah menjawab dan gue akan membawakannya di konten ini. Di sini ada banyak pertanyaan yang dimana pertanyaannya tuh ada yang sama ya cuy. Arahnya tuh kayak sebenarnya ini satu arah, cuma ditanyain sama dua orang kayak gitu. Mungkin gue akan jawabnya langsung di satu konteks ini ya cuy. Jadi kalau bisa gue mulai di pertanyaan pertama ini, pertanyaan pertamanya adalah yang pasti ini anonim ya cuy. Gue tidak akan menyebutkan namanya siapa. Gue hanya menyebutkan pertanyaannya aja. Kalau boleh gue lanjut, pertanyaan pertama. Target nikah kapan? Satu lagi cuy. Satu lagi itu mas-mas satu ini kapan nikah? Ya kalau gue boleh jawab cuy, di sini untuk masalah nikah sendiri itu sebenarnya rumit ya cuy, yang dimana ekonomi kita mesti harus stabil dulu. Ya doain aja lah, semoga nggak lama gitu cuy. Maksud gue kayak gue juga pengen gitu kan nikah segala macam, gue punya keluarga kecil gue. Cuma selain itu kita tarik mundur lagi, persiapan batin tuh harus dimulai dari awal sebelum lu nikah pastinya, seperti itu ya. Kalau lu kurang puas nanti bisa komen aja cuy. Pertanyaan kedua, gue lanjut ya cuy. Sudut pandang cowok lihat cewek yang ngejar duluan atau nembak duluan. Mungkin kalau bisa gue permudah, pandangan gue sebagai cowok tentang cewek yang ngejar duluan atau nembak duluan, ini kalau bisa gue jawab secara eksklusif juga, langka. Jarang lo dapet, istilahnya gue sebagai cowok dapet cewek yang ngejar duluan, yang nembak duluan itu jarang banget jarang. Lu sebagai cewek juga menurut gue gimana ya? Kalau gue boleh kasih masukan ke cewek-cewek ini juga, kayak ketika lo ngejar seseorang atau mungkin lu nembak seseorang, terutama lu sebagai cewek terus lu nembak laki-laki, itu harus lu lihat dulu prospek ke depannya dia seperti apa. Karena untuk 1-3 bulan pertama, ya itu masih manis-manisnya lah yang lu lihat gitu kan. Kayak lu belum, ya menurut gua lu harus tahun biar lu mulai lihat boroknya dia itu seperti apa. Jadi ya resiko kecewa itu menurut gue lebih kecil gitu, maksud gue ya. Kalau gue boleh lanjut di pertanyaan yang ketiga ini, ada bagaimana sekarang lu memandang hidup? Hidup untuk apa? Kenapa kita hidup? Anjing, dalam banget nih pertanyaan setan. Kalau gue bisa mulai, bagaimana sekarang lu memandang hidup? Kalau gue memandang hidup ya santai aja, nggak dibawa rumit juga gitu kan. Maksud gue kayak ya udah, hidup tinggal hidup, kita udah dikasih ruang juga sama yang maha kuasa, tinggal gimana kita menjalaninya. Kalau ditanya hidup itu untuk apa, karena kita masih hidup. Hidup itu untuk mencari rezeki, mencari keluarga, mencari amal. Anjing, ini kayaknya religius banget jawaban gue. Ini gue belum nemu nih punchline-nya di mana cuy. Anjir. Terus kenapa kita hidup? Ya kalau ditanya kenapa sih, karena kita dilahirkan pastinya ya. Kita punya orang tua yang dimana pengen anaknya hidup sebagaimana mestinya lah gitu ya. Oke, gue next ya cuy. Di sini ada lagi, apa sih yang kita kejar di bumi angus ini? Gila, dalam banget pertanyaan lu. Kalau gue boleh jawab, apa sih yang kita kejar di bumi yang angus ini? Yang gue bisa tarik mundur tadi cuy, mungkin kalau kita masih hidup, pasti ada elemen-elemen kehidupan yang kita kejar gitu kan, kayak rezeki, kayak amal, kayak amal-amal sedekah atau amal-amal apa gitu sih, maksud gue. Ini gila, pertanyaan lu gila banget nih. Terus selanjutnya di sini ada pertanyaan, anjing, ini kayaknya pertanyaan masalah pribadi kayaknya ya. Kenapa sih
cewek pada playing victim bro. Wah gila, ini gue takut banget diserang sebenarnya ya. Ya coba kalau gue boleh jawab, gini cuy konteksnya, kenapa cewek itu pada playing victim, karena menurut gue cowok itu kan secara perasaan atau cinta dia itu memikirkan tuh dengan otak, pakai otaknya secara terus menerus, jadi akhirnya beda persepsi dengan cewek, yang dimana kalau cewek itu menurut gua dia lebih mengedepankan perasaannya dia. Jadi ketika otak lu ketemu perasaan dia, itu agak bertabrakan. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya gue juga tidak bilang di sini semua cewek playing victim ya pastinya ya. Ada nggak ada juga cuy cowok-cowok anjing yang playing victim tuh ada. Cuma lu tinggal nunggu timingnya aja sebetulnya. Gue lanjut ya cuy, kayaknya ini terlalu berat kayaknya. Tahu lagu barat nggak? Yang penyanyinya itu Welly, anjing. Di sebenarnya kayaknya nih orang sering nonton apa? Gue lupa nama stasiun TV-nya. Iya sih. Gue nggak tahu, coba yang pasti Wali tuh ada cuy, band Wali tuh ada. Mungkin orang ini ke distract sama satu video yang kalau dia pengen membawakan lagu dari barat, nama bandnya itu Welly gitu kan. Ya mungkin nanti lu bisa lo lihat, gue lupa nama stasiun TV-nya tuh apa, yang pasti itu sering lewat di klip-klip Instagram atau di klip-klip TikTok tertentu. Gue lanjut ya cuy. Spill lokasi tag videonya Dim. Wah anjing, ini gue disuruh spill nih gitu kan, tapi jangan samperin gue ya. Kalau gue boleh jelasin, ini sebetulnya rumah subsidi yang ada di daerah Serang, lebih tepatnya di daerah Kramat Watu cuy. Kebetulan ini perumahan ini maksud gue belum ada 1 tahun. Kalau kata gue mungkin belum ada 1 tahun ya cuy. Pokoknya kita ngambil tag videonya ini, tempat syuting kita ini sebenarnya jogging track. Yang dimana kalau sore ini sebenarnya banyak orang jogging, banyak orang sepedahan, banyak bapak-bapak atau ibu-ibunya yang ngajak anak-anaknya nyore gitu kan. Pokoknya mental baja cuy kalau lo ngonten di sini, ditonton banyak orang aslinya. Kalau gue boleh lanjut lagi cuy, pertanyaan selanjutnya, gak mau buat konten komedi horor mas? Anjing, ini gila sih menurut gue. Sebenarnya udah kepikiran cuy konsepnya. Gue mau buat konten komedi horor, tapi yang pertama emang peralatan kita belum lengkap. Kayak gue sekarang aja belum pakai mic ya cuy, kayak belum ada tripod atau mic-nya gitu kan. Mungkin di konten komedi horor itu gue khususkan ya sama lah cuy, template seperti konten-konten lainnya, konten-konten horor lainnya. Di malam Jumat gue bakal cerita juga, bakal storytelling kan juga. Yang pasti tempatnya masih di sini ya sih. Cuma kita take videonya malam. Yang pasti gue nanti akan gue usahakan ada lampu petromak di situ ya. Kita lanjut lagi cuy. Ini ada pertanyaan lagi. Harapan kedepannya gimana? Tapi di sini nggak deskrip cuy. Dia nanya cuma harapan kedepannya gimana. Kalau untuk harapan kedepannya untuk DNS Corpo, pastinya kita masih menunggu teman-teman semua yang ingin bergabung dengan kita. Terutama ini jujur cuy, gue bener-bener kayak butuh teman lagi di Ngebar. Boleh nanti teman-teman juga misalkan ada yang membawakan sebagai pilot baru dengan konsep-konsep barunya, itu nggak apa-apa banget cuy. Yang udah gue jelasin mungkin di SG DNS Corpo waktu lalu. Kalau ya gue cukup apa ya cuy, maksud gue cukup mulai kehabisan apa yang mau gue bahas gitu kan. Menurut gue seperti itu ya. Karena di sini pertanyaannya harapan kedepannya gimana, mungkin gue jawabnya untuk DNS aja ya cuy. Selanjutnya, anjing, spill orang yang lo kagum yang ada di konten yang lo kontenin dong bro. Gue ulang cuy, sorry. Spill orang yang lo kagum yang ada di konten lo dong bro. Kalau lo bisa lihat video sebelumnya yang udah gue upload juga, yang dimana yang di judulnya ini cerita gue, di situ gue menyudahi semua ya cuy. Cuma ini ditarik lagi sama dia. Ya kalau gue bilang, kalau bisa gue bahas, dia yang pasti seorang wanita, satu angkatan sama gue, itu di kampus gue ya cuy.
Gua nggak bisa nyebutkan namanya, gue juga belum bisa kasih lihat fotonya cuy, karena belum ada perizinan dari dianya. Gue takut apa ya cuy, maksud gue takut ada, mungkin dia nanti nggak terima atau apa gitu kan, maksud gue seperti itulah. Bakal gue spill kok, tenang aja. Gak lama ini kita bakal konten juga. Gue lanjut lagi ya cuy. Di sini ada pertanyaan, wah gila lagi. Ceritain mantan dong kak. Bangsat. Tapi gue tahu nih orangnya siapa. Kalau gue bisa ceritain, mungkin dikit aja ya cuy. Gue juga nggak banyak pacar gue di sini. Mungkin bisa gue bilang bukan mantan, tapi teman lalu. Jadi terakhir itu gue sempat berhubungan dengan teman lalu gue. Kalau gue bisa bilang profesi dia itu seorang guru, yang dimana dia ini guru di salah satu sekolahan tertentu, ya layaknya umumnya lah gitu kan, percintaan lainnya gitu kan, yang kita beda perspektif. Menurut gua, kalau gua bisa jelasin juga, pemeran jahatnya itu ada di gua, gitu aja. Takutnya gua salah ngomong, tapi gua di sini pemeran jahatnya yang apa ya cuy, kayak gua nggak nyopet, gua nggak nyolong gitu kan segala macem, gua nggak ngebunuh dia, nggak, mungkin lebih jadi peran penjahat hati aja gitu maksud gua. Gua lanjut ya cuy. Di sini ada pertanyaan lagi. Kenapa rata-rata cowok duitnya nggak ada malah banyak tingkah? Wah anjing, ini gila sih menurut gua. Ini terlalu dalam. Kayaknya lu pernah disakitin sama orang-orang cowok-cowok yang gak ada duitnya. Kalau kata orang sekarang sih mau kondo ya. Ya kenapa gue bilang kayak gitu, mungkin sepengalaman gue dari orang-orang terdekat juga pastinya. Dia banyak gaya ya karena dia nyari atensinya lu. Yang pertama, dia nyari atensi ke lu. Yang kedua, capernya berlebihan, terlalu act out, dia terlalu untuk menunjukkan ke lu mungkin ya gue bisa lo segalanya, tapi gue nggak punya duit, kayak gituan. Yang pasti udah yang kayak gituan dijauhin. Maksud gue disuruh kerja orang-orang kayak gitu, daripada penyakit buat lo, maksud gue mending dijauhin deh. Ini ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya gue nggak mau bahas ini ya cuy, anjing ini kesel banget gue pertanyaan. Disclaimer dulu, akun ini masih baru, yang dimana channel DNS ini kan masih baru ya cuy, baru-baru merintis banget. Kita belum punya backup, kita pun pembahasan kita yang enteng-enteng. Mungkin pembahasan kemarin kita agak meledak di pembahasan Kamboja. Menurut gue ini pertanyaan bikin gue ditangkep sih, kalau gue boleh sebutin. Menurut lo, Papua di masa mendatang bakalan cabut dari NKRI nggak? Gila, anjing. Bikin gue ditangkep aja lo. Nih siapapun lu yang nanya, maksud gue gini ya men, konteksnya kan kita fun aja gitu kan, kayak hiburan aja. Coba lu nanyanya terlalu politik, masnya terlalu politik ini. A few moments later. Mungkin di konten Q&A lainnya yang bakal gue bahas nantinya, pastinya Q&A ini bakal berlanjut ya cuy, yang dimana gue bakal pasang nantinya juga di story Instagramnya Dennis Korpo. Jadi teman-teman yang pengen nanya dan jawabannya nanti pengen dijawabkan oleh gua atau pilot-pilot lainnya, silahkan ya cuy. Bebas pertanyaan, tapi kasih gue yang aman cuy. Maksud gue biar gue lebih legowo aja, lebih luwes aja gitu menjelaskannya. Mungkin gua tutup Q&A di Dennis Korpo ini, di konten barunya Dennis Korpo, Dimas Wahyu Pratama di sini. Bye bye.